Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gista Pandu Firmansyah. NIM saya 230101111402004. Saya dari kelompok 9C. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari acara 5, inseminasi buatan dan juga deteksi kepentingan pada ternak. Inseminasi buatan adalah cara atau teknik untuk memasukkan semen dari ternak jantan yang telah dicairkan dan diproses kepada saluran ternak betina. Inseminasi buatan dilakukan dengan metode khusus dan juga alat khusus, yaitu insemination gun. Deteksi kepentingan pada ternak adalah cara untuk mengetahui bahwa ternak tersebut mengalami kepentingan atau tidak setelah dilakukan perkawinan, sehingga waktu yang terbuang ketika infertilisasi dapat ditangani dengan cepat dan tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tita Raffi Rahmatullah Suhartono, NIM 230 10 11 914072 dari kelompok 6 kelas C dari praktikum ilmu reproduksi ternak kelas C. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan praktikum ilmu reproduksi ternak acara 5, yaitu deteksi kebuntingan dan inseminasi buatan. Nah, untuk yang pertama yaitu mahasiswa dapat mengetahui teknologi reproduksi inseminasi buatan. Yang kedua yaitu mahasiswa dapat mengetahui manfaat, kelebihan, kekurangan, dan faktor yang mempengaruhi keberhasilan IB. Nah, untuk yang ketiga, mahasiswa dapat mendeteksi terjadinya estrus atau birahi pada ternak. Nah, untuk yang keempat, yaitu mahasiswa dapat membaca kode yang tertera pada straw semen beku. Nah, untuk yang kelima, mahasiswa dapat mengenal beberapa metode deteksi kebuntingan anak atau ternak. Nah, untuk yang keenam, mahasiswa dapat melakukan deteksi kebuntingan ternak menggunakan metode palpasi rektal. Manfaat dari mempelajari inseminasi buatan dan mendeteksi kebuntingan pada praktikum ilmu reproduksi ternak acara 5, yaitu akan menambah pengetahuan mahasiswa secara mendalam mengenai proses-proses mendeteksi kebuntingan, tahapan inseminasi buatan, serta faktor-faktor yang menentukan keberhasilan inseminasi buatan pada suatu ternak, sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam melakukan inseminasi buatan pada ternak. Selain itu, mahasiswa dapat mengetahui manfaat atau kelebihan serta kelemahan yang diberikan kepada ternak apabila mahasiswa menggunakan proses inseminasi buatan dibandingkan dengan perkawinan secara alami. Perkenalkan, saya Ferry Kristius Yanturi dengan NIM 230111119140193. Pada bab 2 saya akan menjelaskan materi dan metode yang digunakan pada acara 5. Materi alat yang digunakan dalam praktikum yaitu alat inseminasi buatan meliputi kontainer straw, pinset, box air hangat, termometer, tisu, IB gun, cutter straw, plastik, shed, plastik glove, dan tali tambang. Bahan yang digunakan dalam praktikum yaitu air hangat, urin ternak, bunting dan tidak bunting, dan DEEA gas deck. Metode yang digunakan untuk mendeteksi kebuntingan antara lain: yang pertama, presentasi jumlah ternak yang tidak kembali estrus setelah kawin, kemudian yang kedua, deteksi kebuntingan hormonal, dan yang terakhir, metode klinis yaitu eksplorasi rektal dan teknik ultrasonik. Terima kasih.
Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang deteksi birahi. Deteksi birahi yaitu adalah tanda-tanda estrus atau yang sedang birahi gitu. Nah, untuk pemeriksaan birahi yang efektif memerlukan pengetahuan yang lengkap serta tingkah laku sapi yang baik normal ataupun yang tidak. Nah, untuk birahi sendiri paling sedikit dilaksanakan 2 kali dalam 1 hari, pagi, siang atau malam gitu. Nah, untuk terjadinya birahi pada sore hari hingga pagi hari mencapai 60%. Nah, untuk sore hari itu 40% gitu. Nah, untuk estrus sapi biasanya berlangsung selama 12 sampai 18 jam atau sekitar 12 sampai 24 jam gitu. Nah, untuk pengecekan siklus birahi pada sapi rata-rata 18 sampai 23 hari gitu. Nah, untuk tanda-tanda birahinya pada sapi yaitu pangkal ekornya terlihat tidak ada, terus vulvanya terlihat bengkak, panas, merah. Nah, itu untuk pengecekan lebih dalamnya bisa dengan serviksnya bisa dengan diraba, yaitu kalau agak keras. Nah, berarti positif estrus dan harus segera dikawinkan oleh pejantannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Zakaria Rashid. NIM saya 230 10 11 914 0290 dari kelompok 9, ingin menjelaskan tentang tahap-tahap inseminasi buatan. Kegiatan inseminasi buatan pada ayam terdiri atas beberapa rangkaian langkah, diantaranya seleksi ayam ternak jantan maupun betina. Setelah itu dilakukan penampungan semen pada ayam jantan, yaitu dengan metode pemijatan atau pengurutan. Semen yang telah ditampung lalu dilakukan uji mikroskopis maupun makroskopis untuk mengetahui kualitas dari spermatozoa dalam semen ayam jantan. Kemudian dilakukan pengenceran menggunakan stock solution atau larutan pengencer, dan baru dapat dilakukan inseminasi buatan pada ayam betina. Pelaksanaan inseminasi buatan pada ayam betina diawali dengan persiapan alat dan bahannya, yaitu spuit, semen ayam jantan yang telah ditampung, dan ayam betina. Tahap yang dilakukan adalah handling ayam betina terlebih dahulu, lalu mencari kloaka menggunakan tangan dan membersihkan kotoran di sekitar kloaka ayam betina. Melakukan penekanan di bawah kloaka untuk memperjelas saluran reproduksi pada bagian kiri dan saluran pencernaan pada bagian kanan. Kemudian memasukkan semen ayam jantan ke dalam spuit. Setelah itu dideposisikan semen ke dalam kloaka ayam betina dengan benar. Tahan kloaka menggunakan tangan agar semen yang telah dimasukkan tidak keluar. Proses inseminasi buatan telah selesai dan ayam betina dapat dilepaskan, lalu dilakukan pencatatan atau recording. Kemudian faktor yang mempengaruhi keberhasilan inseminasi buatan. Keberhasilan inseminasi buatan pada seekor ternak yang ditandai dengan kebuntingan ternak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya kualitas semen ternak jantan, pendeposisian semen, kondisi dari organ reproduksi betina, ketepatan waktu inseminasi, serta keterampilan inseminator dalam melakukan inseminasi buatan. Kualitas semen jantan berkaitan dengan kualitas spermatozoa yang ada di dalamnya. Kualitas sperma menjadi salah satu penentu keberhasilan ternak betina untuk bunting, karena apabila kualitas sperma yang digunakan untuk IB rendah, maka peluang pembuahan yang dapat terjadi juga semakin rendah. Deposisian semen pada saluran reproduksi betina yang tidak tepat maka akan mengurangi potensi pembuahan karena sperma tidak dikeluarkan di tempat yang semestinya. Kondisi organ reproduksi betina perlu diperhatikan juga. Perkembangan organ reproduksi betina dapat ditunjang dengan pemberian pakan dengan nutrisi yang seimbang, karena jika seekor ternak betina kekurangan nutrisi, maka dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dan terjadi penurunan bobot badan, sehingga dapat menimbulkan gangguan organ reproduksi dan menyebabkan kemungkinan inseminasi menjadi gagal. Pelaksanaan inseminasi buatan di waktu yang tepat dapat menentukan keberhasilan inseminasi buatan.
Perlu diketahui waktu dimulainya birahi dan waktu optimum birahi pada ternak untuk menentukan waktu yang tepat untuk dilaksanakannya inseminasi buatan. Keterampilan inseminator sangat penting dan juga dibutuhkan tidak hanya untuk keberhasilan inseminasi buatan, melainkan juga saat pelaksanaan inseminasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan dengan NIM 23010119130065 dari kelompok Ilmu Reproduksi Ternak 9C. Hari ini saya akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari proses inseminasi buatan. Pertama, kita akan membahas mengenai kelebihan inseminasi buatan pada ternak. Inseminasi buatan pada ternak yang pertama adalah menurunkan angka pengeluaran, di mana investasi atau pengeluaran yang disebabkan oleh pemeliharaan ternak jantan akan berkurang bahkan menghilang. Lalu yang kedua, mencegah perkawinan sedara. Inseminasi buatan dapat mencegah perkawinan sedara karena menggunakan semen jantan yang tidak memiliki hubungan darah dengan induk. Yang ketiga, meminimalisir kecelakaan. Meminimalisir kecelakaan pada jantan yang disebabkan perkawinan secara alami seperti mounting. Keempat, menghindari penyakit. Ternak dapat terhindar dari penyakit yang ditularkan melalui proses perkawinan alami. Lalu menghasilkan keturunan berkualitas, di mana metode inseminasi buatan dapat menghasilkan keturunan-keturunan yang memiliki kualitas yang tinggi karena menggunakan semen dari penjantan yang berkualitas tinggi juga. Lalu yang keenam adalah efektivitas penggunaan. Semen ternak jantan dapat digunakan walaupun ternak tersebut telah mati. Kemudian terdapat kelemahan inseminasi buatan. Yang pertama adalah kegagalan kebuntingan, di mana pelaksanaan IB yang tidak sesuai dengan identifikasi birahi akan menyebabkan ternak tidak akan mengalami kebuntingan. Yang kedua, kesulitan dalam kelahiran. Kelahiran akan sulit dilakukan ketika semen yang digunakan berasal dari ternak besar, sedangkan induk merupakan ternak kecil. Yang ketiga, dapat mengalami perkawinan sedara, di mana penggunaan semen yang terus-menerus digunakan pada induk dapat menyebabkan perkawinan sedara, seperti semen digunakan pada induk satu dan melahirkan betina, dan betina tersebut menggunakan kembali semen yang sama, maka akan menyebabkan perkawinan sedara. Lalu yang keempat, pemeliharaan ternak unggul. Pemeliharaan ternak jantan yang unggul harus dilakukan secara intens dan sulit agar tidak terjadi penurunan kualitas genetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Pratama Putra dengan NIM 23011401914014 dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan apa itu DEA gestek. DEA gestek merupakan suatu metode deteksi kebuntingan ternak menggunakan urin sebagai bahan deteksinya. Urin ternak bunting mengandung hormon estrogen. Hal tersebut terjadi karena ketika ternak bunting, hormon progesteron yang berperan dalam menjaga kebuntingan ternak diproduksi dalam jumlah banyak sehingga menurunkan produksi hormon estrogen. Hormon estrogen dibuang melalui urin dalam bentuk estradio, di mana dalam estradio tersebut terdapat ikatan ion fenol yang dideteksi untuk mengetahui adanya kebuntingan ternak. Manfaat yang diperoleh dari DEA gestek yaitu peternak dapat mendeteksi kebuntingan secara cepat, murah, mudah, dan memiliki akurasi tinggi. Pelaksanaan pengecekan itu sendiri diawali dengan penampungan urin ternak yang diduga bunting terlebih dahulu. Penampungan urin dilakukan maksimal 24 jam setelah pengecekan. Lalu peternak membawa urin masing-masing yang diduga bunting. Sampel urin yang telah ditampung dimasukkan ke dalam tabung reaksi sebanyak setengah tabung, lalu diteteskan dengan 3 tetes DEA gestek dan diamati perubahan yang terjadi. Jika terdapat suspensi atau endapan di atas yang berwarna kecoklatan, maka diduga ternak itu akan bunting atau hamil. Nah, hasil yang didapat diperjelas dengan
Hematetes larutan penegas. Jika terdapat butiran jatuh ke bawah dan menjadi endapan, maka ternak dipastikan bunting. Namun jika tidak muncul endapan dan larutan justru menjadi homogen atau bercampur, maka ternak tersebut negatif atau tidak hamil. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang palpasi puting. Palpasi puting juga merupakan suatu metode untuk deteksi kehamilan pada ternak mamalia. Biasanya dilakukan pada ternak sapi, kerbau, dan juga kuda yang memiliki ambing. Selain itu, palpasi puting sendiri dinilai optimal karena melakukannya pada fisik ternak itu sendiri, yaitu pada bagian kelenjar mamanya atau puting. Untuk palpasi puting sendiri dilakukan dengan menarik puting ternak betina seperti ini, ditarik. Kemudian dilihat cairan yang keluar. Jika keluar cairan berwarna bening, memiliki tekstur lengket, maka ternak tersebut mengalami kehamilan atau kebuntingan. Sedangkan jika tidak ada cairan tersebut, maka ternak tersebut dinilai tidak ada kebuntingan. Selain itu juga, palpasi puting ini sendiri memiliki kelebihan dapat dilakukan di trimester akhir pada proses kehamilan dan memiliki akurasi tinggi pada usia kandungan tersebut. Berikut merupakan ilustrasi dari proses palpasi puting. Berikut merupakan ilustrasi dari palpasi puting. Akurasi palpasi puting untuk deteksi kebuntingan tergantung pada umur ternak. Palpasi puting akan semakin akurat apabila dilakukan pada ternak bunting di trimester akhir. Ketika ternak tersebut pada trimester awal, akurasinya juga akan rendah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamzah Rasulullah Laksono, NIM 2301011130289 dari kelompok 9 ilmu reproduksi ternak. Pertama, saya akan menjelaskan tentang palpasi rektal. Palpasi rektal merupakan suatu metode untuk diagnosa kehamilan pada ternak untuk di usia awal kehamilan. Palpasi rektal ini dilakukan dengan memasukkan tangan ke ternak, yaitu mengerucut dengan bentuk mengerucut seperti ini ke dalam rektal ternak betina hingga mendekati vagina. Palpasi ini sering dilakukan pada ternak besar seperti sapi, unta, dan juga kerbau ataupun kuda. Dan juga palpasi ini tuh mudah juga murah digunakan. Hal itu dinilai optimal dengan minim bahaya untuk fetus maupun untuk ternak betina yang sedang mengandung. Saat tangan dimasukkan ke dalam rektal, diharapkan tangan dapat merasakan perubahan-perubahan pada alat reproduksi betina yang menandakan bahwa betina tersebut sedang mengalami bunting. Palpasi rektal sendiri memiliki akurasi hingga 100% karena menggunakan langsung perubahan-perubahan pada alat reproduksi betina. Sedangkan itu hasilnya juga dapat diketahui. Palpasi rektal sendiri bisa dilakukan pada usia kandungan 35 hari atau kisaran 50-60 hari. Dan dapat diketahui hasilnya tanpa melakukan USG terhadap ternak. Berikut merupakan sebuah ilustrasi tentang kegiatan palpasi rektal pada ternak sapi. Berikut merupakan suatu ilustrasi mengenai kegiatan palpasi rektal pada sapi. Kelemahan dari deteksi kebuntingan ini adalah ketika terlalu dini, seperti yang dapat dideteksi menggunakan metode USG maupun analisis darah. Jadi pada kebuntingan terlalu dini ini masih jarang digunakan. Diperlukan tenaga yang berpengalaman untuk dapat mendeteksi kebuntingan di bawah usia 50-60 hari. Selain itu, pada palpasi ini memiliki potensi menyebabkan abortus sekitar 1-3% apabila dilakukan tidak dengan hati-hati. Dan berikut merupakan ilustrasi dari kegiatan palpasi rektal jika dilihat dari samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu, kebuntingan merupakan perkembangan embryo pasca fertilisasi menjadi fetus sampai dengan kelahiran anak hewan atau ternak. Sedangkan faktor yang mengaruhi lamanya kebuntingan antara lain yaitu faktor dari induk, fetus, dan genetik. Lalu yang kedua, metode yang digunakan untuk mendiagnosa kebuntingan antara lain presentase dari jumlah ternak yang tidak kembali esteril setelah dikawinkan, diagnosa kebuntingan secara hormonal, metode klinis pada eksplorasi rektal, teknik, ataupun ultrasonik. Yang ketiga, tipe-tipe plasenta diantaranya plasenta epistotreolikal, plasenta sidomokrial, dan hemostrialis. Lalu yang ketiga yaitu
perubahan organ reproduksi selama kebuningan, diantaranya vulva menjadi oedematus dan vascularis meningkat, vagina pucat dan kering, serviks menjadi lendir kental sebagai penutup katalis cervicalis, uterus secara bertahap berkembang. Lalu yang kelima, regulasi hormon. Pada saat kebuningan menjadi konsentrasi hormon di dalam darah dan urin, progesteron, estrogen, equinocolitic, dan gonadotropin atau ECG. Sekian penjelasan dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum.